Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya pagi ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mau menyanyikan satu pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Karena hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia Allah yang besar, yang layak kita tinggikan. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Kita mengatakan bersama-sama, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita menyanyikan sekali lagi, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalan. Oh Raja buat kami Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau layak kudus, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami agungkan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Engkau sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati Tuhan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan mengurapi setiap ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ayo persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini kita mau bersyukur karena kita adalah umat-umat pilihan Allah. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita mau katakan bersama-sama, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami.
segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Amin Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Pagi ini kita mau bersyukur karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita mau bersyukur karena setiap kita akan dicurahkan oleh berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Kita menyanyikan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberi amin untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku.
Yesus. Dahsyat akan mencurahkan berkatnya buat kita. Haleluya, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya, Yesus, Yesusku dahsyat dan terpadu kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagi, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat. Haleluya, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saat ini kita mau tetap percaya kalau kita mempunyai penolong yang selalu setia untuk menolong kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita karena Yesus kita tidak pernah gagal. Kita mau nyanyikan pujian kita, penolong yang selalu setia. Tuhan penolong kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Segala perkara dapat kita lakukan bersama dengan Dia. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Segala perkara dapat
tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. sebuah kebanggaan di dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang tetap setia, menolong kami, mengasihi kami, memberkati kami, menuntun langkah jalan hidup kami ya Tuhan. Kalau hingga saat ini Tuhan kami masih ada sebagaimana saat ini kami ada, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah nama-Mu agung di tengah-tengah kami pada saat pagi ini. Dan selanjutnya Engkau memberkati kami. Setiap kami yang datang, yang rindu, yang haus akan firman-Mu, senantiasa akan pulang dengan dipuaskan dan diberkati dengan hal-hal yang baru di dalam kehidupan ini. Terima kasih pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya Tuhan yang tak terbatas menolong, memakai hamba-Mu jadi alat di tangan-Mu, di tengah-tengah umat-Mu yang sedang beribadah kepada-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini nampaknya jumlah yang beribadah dibanding waktu-waktu yang lalu. Artinya Tuhan sudah banyak bekerja untuk menolong kita terbebas dari pandemi, dari corona. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan mengangkat sebuah tema. Temanya bukan ini, temanya adalah salah. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengangkat sebuah tema, yaitu jangan salah pilih. Dalam kehidupan ini, kita senantiasa diperhadapkan dengan pilihan dan pilihan. Tentu pada pagi hari kita bangun, sudah berpikir mau ke gereja apa enggak. Itu kan sebuah pilihan. Mau pakai baju apa? Merah atau putih, batik atau polos? Itu kan juga sebuah pilihan. Mau sarapan dulu atau tidak? Itu juga sebuah pilihan. Jadi pendeknya dalam kehidupan ini saudara-saudara, kita diperhadapkan banyak pilihan-pilihan. Yang kadangkala saudara-saudara, kita bisa tertipu dengan pilihan kita. Salah itu akan berdampak di dalam kita menentukan pilihan. Mulai kita lahir sampai kita mati, itu adalah kehendak Tuhan. Ya, kita lahir
adalah kehendak Tuhan, sampai kita mati pun itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Dan hidup kita pada saat sekarang ini sedang berada di antara kematian dan di antara lahir dan kematian. Dan di tengah-tengahnya itu kita diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa untuk pilihan kita. Jadi mau milih yang baik atau memilih yang tidak baik, itu urusan kita. Dan berdampak baik atau tidak, itu dampaknya yang merasakan juga kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membuka dalam kitab Amsal Soleman. Pasal 14, ayatnya yang ke-12. Pasal 14 ayatnya yang ke-12. Kita akan baca dengan bangkit berdiri bersama-sama dengan serentak, kita akan baca ayat ini. Amsal 14 ayat 12 dengan hitungan 3. 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo mencatat di dalam Amsal ini bahwa ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya pernah berjalan dari arah Lawang menuju pulang ke Gangsiran. Saya nyoba nerabas dari Singosari ke arah Nganan. Maksud saya supaya bisa tembus ke Karangploso lebih cepat daripada macet di Karanglo. Saya ikuti jalan. Saya temukan jalan yang beraspal, halus, saya ikuti terus, dan kemudian ujungnya kok tahu-tahu jalan makadam. Terus saya mandek, saya tanya warung di situ, Pak, ini arahnya kemana? Ini ke kuburan. Saya mandek, langsung saya balik. Saya pikir jalannya bagus, aspalan, lebar, tapi ternyata ujungnya menuju kuburan. Nah, seringkali dalam perjalanan hidup yang kita pilih, Bapak, Ibu, saudara, kita menganggap bahwa jalan yang sudah kita pilih itu adalah benar, paling benar menurut pendapat saya, pemikiran saya, ini paling benar, ini paling pas. Tapi seringkali ujungnya justru menuju kepada maut, kepada kecelakaan, jalan buntu, dan menuju jurang yang mencelakakan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berhati-hati dalam menentukan pilihan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara, misalnya saja untuk menentukan pilihan pemuda, remaja yang sudah mulai ngerti pacaran, ya memang masa-masa pacaran itu adalah masa-masa yang menyenangkan. Betul enggak, pemuda-pemudi? Menengah si anak, ada apa enggak kaum muda ini? Ya,
Masa-masa pacaran adalah masa yang menyenangkan, betul? Loh, kok meneng kabeh? Ya, mungkin itu yang menyedihkan karena mungkin pacarnya selalu nuntut minta ditraktir. Ya, bolak-balik minta ditraktir, mungkin itu yang menyedihkan ya. Nah, dalam menentukan pilihan memilih pasangan, kalau tidak hati-hati, kalau kita hanya terpancang, tertarik kepada cantiknya, gantengnya, ya, atau mungkin hidupnya nampaknya sudah mapan, ya, tapi kita tidak melihat isi hatinya, ya, wis pokoknya cocoklah. Ternyata dalam perjalanan hidup itu kita tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Seringkali banyak orang pada awalnya setelah menikah, wah, puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan jodoh yang terbaik bagiku. Ya, sama-sama memuji pasangannya, tapi dengan berjalannya waktu, seringkali kecewa ketika menghadapi masalah dalam perjalanan hidupnya sebagai rumah tangga. Oh, ternyata ketemu asli nih. Aslinya ngini. Ya, aslinya atos. Aslinya pemarah. Ya. Aslinya terlalu materialis. Ya. Dan setelah kita menemukan keasliannya tentunya, ya saudara, tidak boleh kecewa. Kenapa? Karena itu sudah pilihan. Ya. Itu merupakan pilihan yang tidak bisa diganggu gugat. Karena apa? Karena ya itu pilihannya, hasil dari pilihannya. Jadi apapun yang terjadi mesti harus dijalani. Harus disyukuri. Jangan kecewa, wah ngerti yang ngono aku moh. Ya. Ternyata begini. Ternyata begini aslinya. Jadi tidak boleh kecewa dengan apa yang sudah diputuskan untuk pilihan kita. Makanya seringkali dalam pranikah saya terangkan kepada calon-calon manten, ini sudah pilihanmu. Jadi andai kata nanti kalian menemukan yang tidak sesuai yang kau harapkan, pada saat kalian diteguhkan dalam pernikahan itu merupakan langkah terakhir. Jadi tidak boleh dibatalkan. Ya saudara, karena apa? Itu sudah pilihan. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak hal dalam perjalanan hidup ini, mungkin ada yang berpikir, wah, kalau jadi orang Kristen itu mesti hidupnya diberkati. Bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang sukses. Kan banyak janji-janji Tuhan yang mengatakan demikian. Namun setelah berjalan menjadi orang Kristen, saudara, kok gini ya? Kok banyak masalah begini ya? Ya, saudara. Nah, dalam hal ini tidak boleh kita kemudian kecewa. Karena kekristenan itu intinya tujuannya bukan menjadi orang kaya. Betul enggak? Kalau menjadi orang kaya di luar Kristen pun banyak. Ya, banyak. Ya, saudara, orang-orang yang pergi ke mana? Gunung Kawi misalnya, cari pesugihan di sana kemari, bisa menjadi orang kaya. Kalau tujuannya menjadi Kristen itu adalah menjadi kaya, maka akan kecewa. Ya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat contoh apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dalam Kejadian
pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat 7. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7, di sana dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat manusia pertama, Adam dan Hawa sebagai suami istri yang sudah ditetapkan oleh Allah pada waktu itu. Adam sebagai suami mendapatkan firman daripada Tuhan, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman ini jangan kamu makan, jangan kamu raba buahnya. Sebab kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Nah, saya yakin Adam sudah menyampaikan firman ini kepada istrinya, kepada Hawa. Dan ketika Hawa, saudara-saudara, melihat buah yang ada di tengah-tengah, ada yang di taman itu semuanya dilihat dan dinikmati hasilnya. Tetapi ketika ular sebagai gambaran iblis atau wujudnya iblis menawarkan kepada perempuan itu, tentu semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, tidak boleh kamu makan, ya. Dan ular membalikkan. Hawa menyampaikan semua buah boleh kamu makan, hanya buah di tengah-tengah taman ini tidak boleh kami makan, sebab kalau kami makan akan mati. Lalu ular menjawab, oh tidak, justru kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, dua perbandingan ini Bapak Ibu saudara, ada suara Allah dan ada suara iblis. Mana yang harus dipilih? Milih suara Allah atau milih suara iblis? Kalau memilih suara Allah, akan bisa menikmati buah dalam taman itu sepuasnya, sebebasnya, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi ular mengatakan, tidak, kalau kamu makan justru kamu akan menjadi seperti Allah. Antara dua pilihan yang ditawarkan oleh Allah dan yang ditawarkan oleh iblis bertolak belakang. Tapi yang lebih menarik nampaknya adalah tawaran dari si iblis. Kalau kamu makan,
kamu menjadi seperti Allah. Bukankah seringkali dalam kehidupan ini Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mendapatkan tawaran-tawaran dari iblis. Ya, iblis itu kalau menawari tentu semua yang menarik. Bisa membuat hati ini kepincut. Apa iya ya? Kalau aku makan, aku akan menjadi sama seperti Allah. Nah ini membuat manusia yang sebenarnya sudah mengerti firman bisa ragu. Bisa bimbang. Jangan-jangan iya. Jangan-jangan ini benar ini. Ya, saudara saya yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat, ya ada bunga di sini, bunga plastik. Dan ada bunga asli. Kalau dilihat, sama. Ya, sama, mirip. Tetapi cuman bedanya kalau bunga asli itu bisa rontok dan bunga asli itu mengeluarkan bau harum, dan kalau yang palsu, yang plastik, saudara-saudara, itu enggak keluar bau sama sekali. Memang tetap utuh, enggak pernah mengalami layu. Ini tentang bunga. Dalam perjalanan hidup ini saudara-saudara, seringkali tawaran-tawaran yang menarik. Waduh, kalau kamu mengikut aku, kata iblis, ya kamu akan enak hidupmu. Bisa menjadi orang kaya, bisa bebas mau menikah berapa saja, ya bisa. Ya bisa ditambah, banyak selingkuhan, bisa. Ya saudara, ini tawaran-tawaran iblis seringkali seperti itu. Dan kita berpikir, oh iya, aku punya istri cuma satu. Ya, dari awal sampai akhir cuma satu. Alangkah baiknya kalau ada alternatif yang lain, ada selingkuhan yang lain, ada yang lainnya. Mosok tiap hari hanya ini terus. Nah saudara, tawaran-tawaran ini yang seringkali membuat banyak orang-orang Kristen, rumah tangga yang lama, yang sudah berkeluarga lama, bisa kepincut dengan suara iblis. Saudara-saudara. Ya, pengaruh-pengaruh dunia yang lainnya seringkali membuat kita mudah kepincut, mudah tertarik dengan tawaran-tawaran iblis. Dan saudara-saudara tahu, akibat dari pilihan yang salah, ya saudara-saudara, kemudian kita melihat apakah benar apa yang ditawarkan oleh iblis itu jadi kenyataan, saudara-saudara. Kita melihat justru akhirnya ya menemukan hasil. Kita melihat bahwa akhirnya manusia itu menemukan maut, kematian. Hubungannya pisah dengan Allah. Persekutuannya dengan Allah terputus. Jauh dengan Allah, sehingga manusia itu menjadi malu dengan Allah ketika Allah berjalan di tengah-tengah taman itu. Menjadi takut, menjadi malu. Ya, bersembunyi dari hadapan Allah. Karena apa? Karena telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat kalau manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, bagaimana? Hidupnya tentu tidak memiliki kemuliaan Allah. Kita bisa melihat kalau seperti kita, ya, secara umum kita manusia yang normal, karena kita masih punya harga diri, kita masih sempurna secara manusia. Tapi kita melihat orang-orang yang di jalanan, mereka yang telah kehilangan wibawa kemanusiaan dan jiwanya telah mengalami putus hubungan dengan yang baik dengan Allah maupun dengan sesama. Mereka berjalan tanpa pakai busana pun mereka
nyaman-nyaman saja. Karena apa? Karena sudah terganggu hubungannya dengan yang benar, dengan Allah, dengan sesama manusia sudah terputus. Nah, begitu halnya dalam kondisi manusia pertama. Mereka sudah putus hubungannya dengan Allah. Dan dampaknya kalau kita membaca ayat-ayat sesudahnya, saudara, dalam ayat yang ke-14, 11 sampai 14, mereka saling melempar kesalahan. Ketika Allah mengatakan, "Kenapa kamu bersembunyi?" "Ya Tuhan, saya takut, saya malu. Oleh karena perempuan yang telah Engkau berikan di sampingku." Saudara, masalahnya dituduhkan kepada Adam, manusia pertama, tapi dilemparkan kepada Hawa. Ketika Hawa ditanya, "Apa betul, Hawa, kamu telah memperlakukan atau kamu telah berbuat dosa untuk melanggar makan buah yang saya larang itu?" Lalu wanita itu atau perempuan itu melemparkan kepada ular dan saling melempar. Kenapa seringkali banyak kehidupan saudara-saudara yang tidak mau kalau salah itu adalah salah? Ya. Seringkali orang cenderung kesalahan itu dilemparkan ke pihak lain. Ya saudara-saudara, orang yang seringkali saya melihat mereka-mereka yang telah berbuat jahat, termasuk curanmor, ya, kurir narkoba, kalau ketangkap nyokot orang lain, ya, orang lain lagi nyokot orang lain lagi. Jadi kesalahan itu seringkali tidak bisa diakui secara jujur, bahkan yang melakukan pun menolak, "Saya tidak berbuat, saya tidak melakukan." Nah, ini saudara-saudara, akibat dari mendengar suara iblis, orang bisa seperti itu. Ya, dan kemudian Tuhan mengatakan kepada wanita, kepada Hawa, "Ya, karena engkau telah melakukan apa yang telah aku larang, maka pada saat melahirkan kamu akan mengalami kesakitan. Dan bumi ini akan terkutuk, tidak akan mengeluarkan rezeki lagi, tidak akan mengeluarkan berkat lagi." Ini akibat dari manusia yang mendengarkan suara iblis daripada suara Allah. Dan pada akhirnya diusirlah dari Taman Eden itu. Saudara, ternyata tidak hanya mandek di situ. Ya, tidak hanya berhenti di situ. Ada dampak yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca dalam surat Roma, pasalnya yang ke-5, kita melihat di situ, pasal 5 ayat 17, bagian A, 18a, 19a, ini adalah merupakan dampak dari manusia pertama itu lebih menuruti suara iblis daripada mengikuti suara Allah. Lebih memilih suara dari iblis daripada mengikuti suaranya Allah. Dampaknya ayat 17 dikatakan, "Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu." 18a, "Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman." 19a, "Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa." Ini dampaknya. Ini dampaknya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari satu orang yang telah salah memilih untuk mendengarkan suara antara suara Allah dan suara iblis, dampaknya kepada kita yaitu dikatakan bahwa maut telah berkuasa oleh karena satu orang. Pelanggaran yang dilakukan oleh manusia pertama, dampaknya adalah hukuman untuk kita. Dan
disebabkan satu orang berbuat dosa, semua orang telah menjadi orang berdosa. Sangat ngeri, saudara. Sebenarnya kalau kita sebagai manusia pada umumnya, kita adalah orang-orang, bisa dikatakan korban dari manusia pertama yang telah salah pilih. Kita akan menerima akibatnya, kita menerima dampaknya. Saudara, ternyata ya dari pilihan itu tentunya juga berkaitan dengan penglihatan. Seperti Tuhan mengatakan, buah yang di tengah-tengah taman, buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Mendengar dari telinga kita, dari telinganya. Saudara, kemudian ketika dikatakan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ya, telinga mendengar dan mata melihat buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Ternyata pengaruhnya kepada penglihatan. Pengaruhnya kepada keinginan di dalam tubuh ini. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 di sana dikatakan bahwa keinginan daging, keinginan mata itu bukan dari Allah, dari Bapa, tapi dari dunia. Ya, bukankah seringkali juga pendengaran kita dipengaruhi, penglihatan kita juga dipengaruhi, bukan pengaruh yang dari Allah, tetapi justru pengaruh yang datang dari dunia. Saudara, makanya enggak heran kalau banyak orang dalam kehidupannya mengalami kondisi kehidupannya yang kurang baik, bahkan tidak baik oleh karena disebabkan dari faktor pilihan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan peringatan keras kepada murid-muridnya dalam Matius 5 ayat 29. Matius pasal 5 ayat 29, banyak orang jatuh dalam dosa karena pilihan. Ya, di dalam ayat itu dikatakan, matamu melihat dan punya keinginan, kamu sudah berbuat zina. Ini Tuhan Yesus mengatakan perbandingan dengan aturan hukum Taurat. Ya, kalau di hukum Taurat mengatakan siapa yang berbuat zina, ya akan dihukum. Tapi Tuhan Yesus lebih tegas lagi, bukan berzina melakukan secara terang-terangan, tapi melihat dan punya keinginan, itu sudah berbuat zina. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu dalam menentukan pilihan, hasil dari apa yang kita lihat, itu harus kita waspadai. Ya, orang mengatakan harus pakai kacamata kuda supaya kita bisa fokus ke depan, ke arah tujuan kita. Sebab kalau kita noleh ke kiri, noleh ke kanan, itu bisa juga kita terpengaruh dengan pilihan yang salah. Contoh saja seperti Daud, Bapak Ibu Saudara. Tentu kita masih ingat ceritanya Daud. Ya, bahwa Daud seorang raja yang punya kuasa, tapi disalahgunakan kekuasaannya sebagai seorang raja ketika panglima dan tentaranya berjuang untuk perang. Daud enak berjalan-jalan di atas sotoh,
ya, dan bisa melihat pemandangan sekitarnya dan juga melihat tempat orang mandi yang terbuka, yang tidak ada tutupnya, mungkin seperti itu. Daud menggunakan matanya bukan melihat berapa jumlah tentara musuh yang dihadapi, berapa jumlah pasukan tentara yang dimiliki, tapi justru Daud melihat orang lagi mandi. Ya mungkin ini boleh dibilang kurang kerjaan, kan begitu, saudara. Nah, dari melihat, maka Daud punya keinginan untuk merencanakan sesuatu yang jahat. Mengambil Batseba yang merupakan istri orang, dan dasar Daud punya kekuasaan, wis enggak masalah. Ya, bojone tak kongkon perang, ditekek dek medan paling depan, supaya nanti cepat mati dan istrinya aku akan ambil. Dan ini adalah pemikiran yang buruk, pemikiran yang jahat di dalam diri Daud. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, ya kita mesti harus gunakan mata kita. Ya. Untuk melihat hal-hal yang baik, mata kita untuk melihat hal-hal yang benar. Jangan sampai dari pengaruh apa yang kita lihat, kita melakukan pilihan yang salah. Ya, Bapak Ibu dan saudara, kalau kita melihat orang mencuri, itu diawali dari melihat, wah duitnya akeh itu, wah ono mobilnya apik, wah rumahnya apik, ya kita curi aja barangnya. Nah, dari melihat orang punya keinginan untuk mencuri, ya dari melihat musuh yang seharusnya dikasih, dibaiki, tapi justru ya timbul pertengkaran disebabkan karena kita melihat. Dan saudara kan kalau kita lihat orang-orang buta kan jarang yang tangkar. Betul gak? Sebab karena gak melihat. Gak melihat musuhnya. Gak lihat lawan bicaranya. Jadi saudara, dia hanya pakai hati. Saudara, tapi orang yang melihat bisa banyak tergoda, ya, bisa mencuri, bisa berbuat jahat, ya, bisa bertengkar, saudara-saudara. Dan kita ingat, mata itu adalah pelita tubuh. Kalau mata kita jahat, maka jahatlah seluruh tubuh kita. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Matius 5 ayat 22 dan 23, ya di situ dikatakan mata itu adalah pelita tubuh. Kalau matamu jahat, maka jahatlah seluruh tubuhmu. Kalau matamu baik, maka baik pula lah seluruh tubuhmu. Ya, jadi kalau kita salah menggunakan mata kita, ya mungkin kalau kita melihat hal-hal yang kurang baik, akan terngiang di pikiran kita. Akan masuk dalam memori kita, sehingga ada niat baik dan ada niat tidak baik itu muncul setelah kita melihat sesuatu. Betul gak? Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, karena itu kita harus menggunakan mata kita, ya, akan melihat hal-hal yang baik dan hal-hal yang bermanfaat. Dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan bahwa di situ disebutkan setiap apa yang dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh makhluk, saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Mungkin kita melakukan dosa atau kesalahan, suami kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, saudara, anak kita tidak tahu, saudara, bukan berarti kita aman. Ya, karena kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang melihat semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita perhatikan
saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Dan dari mata timbul pilihan, sekarang dari telinga, apa yang kita dengar juga akan menentukan kita punya pilihan. Kita akan buka Markus pasal 4. Ayatnya yang ke-9. Markus pasal 4 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi ditujukan pada orang-orang yang punya telinga. Semua punya telinga kan? Semua pakai telinga kan? Nah, gunakan telinga ini untuk mendengar kata firman Tuhan. Lalu siapa? Apa yang kita harus dengar, saudara-saudara? Suara Allah dan suara iblis. Ya, suara Allah dan suara iblis. Dengan demikian, kita bisa membedakan dari apa yang kita dengar. Ini suara Allah atau ini suara iblis, saudara-saudara. Jadi, untuk bisa membedakan, ini suara Allah atau suara iblis, tentu patokannya, ukurannya adalah firman. Patokannya adalah firman. Kalau sesuai dengan firman dan tertulis dalam firman, saudara, ini jelas suara Allah. Tapi kalau tidak ada di dalam firman dan tidak sesuai dengan firman yang ditulis di dalam Alkitab, oh ini bukan suara Allah, ini suara iblis. Ini suara diri kita sendiri. Itu bisa terjadi, saudara-saudara. Jadi dalam hal ini kita punya tugas untuk membedakan suara Allah atau suara iblis yang kita harus dengarkan. Ya, dari kita mendengar, kemudian timbul reaksi. Dari reaksi kita mengambil sebuah tindakan. Kan begitu. Jadi apa yang kita dengar? Misalnya kita dengar nama kita direndahkan oleh orang lain. Ya. Menghina nama kita, menyinggung identitas kita, kepribadian kita, lalu kita timbul reaksi, wah, sapa sing ngilokno aku ya? Sapa sing ngrasani aku? Sapa sing merendahkan aku? Lalu timbul reaksi di dalam diri kita. Lalu mulai marah. Ya. Mulai marah. Ya, bawa senjata tajam atau juga bawa pentung atau bawa batu. Kita bereaksi untuk marah. Atau mungkin kita tidak membawa apa-apa, tapi membawa ucapan kata-kata yang kotor. Sudah. Ini sebuah tindakan selanjutnya dari apa yang kita dengar. Ya kan, manusia ini sangat sensitif. Kalau mendengar pujian, tentu semua orang senang dipuji, ya kan? Wah, aku dipuji, puji Tuhan, terima kasih. Tapi ketika harga diri kita direndahkan, nama kita dilecehkan, wah, gak terima. Ya, harga diri kita, harga diri saya direndahkan, saya gak terima. Lalu timbul sebuah reaksi untuk mengambil sebuah tindakan. Makanya, saudara-saudara, kalau kita tidak peka, tidak bisa menahan apa yang kita dengar dari membedakan suara yang kita dengar, itu bisa berdampak pada sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Ya, dan saya tulis di situ, jangan mendengar yang tidak perlu didengar. Jangan mendengar yang tidak perlu didengar. Coba diucapkan sama-sama 2, 3. Jangan mendengar, sekali lagi, jangan mendengar yang tidak perlu
mendengar. Amin. Ya, Saudara. Kadang-kadang kan orang kalau dibilang jangan mendengar yang tidak perlu didengar, justru orang kepingin mendengar. Orang oposisi saja ini. Ya, ada rahasia apa sih sebenarnya ini, Saudara? Ya, jadi orang kepingin mendengar walaupun itu tidak perlu, tidak ada manfaatnya untuk kita. Selalu kepingin nguping, ya, mendengar apa yang diomongkan oleh orang. Sebaliknya, dengarkan sesuatu yang untuk kebaikan. Kalau itu bermanfaat untuk saya, ya, berfaedah untuk saya, berfaedah untuk orang lain, saya perlu dengarkan. Saudara, ketika gembala-gembala yang menjaga kambing domba pada saat kelahiran Yesus dilahirkan di kandang Betlehem, kan gembala-gembala itu datang untuk melihat apa benar yang dikatakan oleh malaikat. Dan ketika si gembala-gembala itu bersaksi tentang apa yang pernah mereka lihat, mereka alami, saudara, dan Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Kan biasanya wanita itu bisa menyimpan hal-hal yang rahasia yang tidak perlu disampaikan, yang nantinya akan berdampak yang tidak baik, itu disimpan dalam hatinya. Kan begitu. Tapi juga ada banyak wanita-wanita yang tidak bisa tahan untuk menyimpan sesuatu yang sebenarnya tidak berguna. Tapi ya cenderung untuk kulaan, ngomong dengar dari A, ya kemudian disampaikan kepada B. Dan biasanya kalau orang dititipi omongan itu selalu ditambah, dititipi barang, dititipi duit cenderung dikurangi. Itu manusia. Dan dalam kesempatan ini marilah kita gunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan di situ, hendaklah cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Jangan terbalik. Ya. Jangan terbalik. Cepat marah, lambat mendengar. Tapi yang benar itu adalah cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Ini yang perlu kita perhatikan dan yang penting dalam kehidupan kita untuk menggunakan pendengaran kita. Kita perlu waspada untuk menentukan pilihan kita dalam hidup ini supaya tidak salah pilih. Seharusnya kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa memilih, ya, menentukan pilihan kita itu dipimpin oleh Tuhan. Ya, jadi mari dalam hal ini Bapak Ibu kita perlu waspada. Dalam Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-9, kita akan melihat kitab Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-9. Kita akan baca pasal 30 ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntungan seperti ia bergirang karena nenek moyangmu. Maaf, pasal 30 ayat 9, saya salah baca ya. 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini,
Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Tuhan telah mengingatkan kepada orang-orang Israel, ya, supaya mereka yang sedang diperhadapkan dengan pilihan, memilih kehidupan atau memilih kematian, memilih berkat atau memilih kutuk. Saudara, itu ditentukan dalam pilihannya. Kalau salah pilih bisa berakibat pada sebuah kutuk, tapi kalau benar memilihnya bisa beroleh berkat. Jadi bergantung pada pilihan. Dan pilihan kita itu juga berdampak kepada anak keturunan kita. Karena orang tua salah memilih, bisa berdampak kepada anak keturunannya hancur. Hidupnya tidak karuan. Ya, hidupnya jadi pengguna narkoba, jadi penjahat, jadi perampok, karena orang tua salah memilih. Tetapi sebaliknya kalau pilihan kita itu benar, pilihan kita itu adalah pilihan yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita, ya, berdampak kepada anak keturunan kita, itu adalah menikmati hal-hal yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan. Ada dua pilihan yang selalu ada di depan kita. Memilih firman atau memilih suara iblis. Memilih yang baik atau memilih yang benar. Selalu diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Dan pilihan yang kita pilih itu menentukan. Seperti ayat yang pertama tadi dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, karena salah memilih. Pilihannya itu adalah hal yang tidak pasti. Yang diduga, yang dikira, yang disangka, itu baik menurut akalnya, pikirannya sendiri. Saudara, tapi bukan yang diinginkan oleh Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita ambil sikap, kita ambil sebuah tindakan ketika di depan kita ada pilihan. Memilih Tuhan atau dunia. Ya. Memilih gereja atau memilih dunia. Memilih uang atau memilih firman. Itu yang ada di depan kita. Dan marilah kita ambil sikap. Kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku akan memilih Engkau. Aku akan memilih Tuhan. Aku akan memilih yang benar. Aku akan memilih yang baik. Selama aku diberikan hidup dan sehat, adalah kesempatan untuk aku menentukan pilihan. Dan ini menjadi doa kita, menjadi harapan kita. Saudara, sekali lagi, pilihan kita itu menentukan hidup kita, masa depan kita, dan juga menentukan keturunan kita. Tuhan memberkati. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita sadar seringkali dalam hidup kita ini salah menentukan pilihan. Kita akan nyanyikan bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama.
bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Katakan sekali lagi, bimbinglah aku ya Tuhan. Kita sadar bahwa dalam hidup kita perlu dibimbing oleh Tuhan untuk menentukan pilihan yang sedang ada di depan kita. Kita butuh pimpinan Roh Kudus. Kita butuh pimpinan firman dalam hidup ini sebagai suluh di dalam hidup ini. Haleluya. Ya Tuhan, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita melihat sekitar kita. Banyak kehidupan, banyak keluarga rumah tangga, banyak anak-anak muda yang diakhiri dengan sebuah kekecewaan. Hidupnya hancur, keluarga rumah tangganya hancur, masa depannya hancur, disebabkan karena salah pilih. Hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita salah menentukan pilihan di dalam kehidupan kita, selagi kita sehat, selagi kita kuat, kita salah memilih, akan berdampak pada diri kita, keluarga kita, dan bisa berdampak kepada jemaat di mana kita ada. Sebab itu, pilihan itu menentukan. Untuk kita bisa memilih yang benar, yang baik, kita harus berdoa. Mohon Roh Kudus, mohon firman itu selalu membimbing, menuntun langkah kita. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku,
dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Inilah doa kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami salah menentukan pilihan kami. Ampuni kami karena kami seringkali terpengaruh, tergoda dengan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, seringkali membuat kehidupan ini mengarah kepada hal-hal yang tidak baik dan mengarah kepada hal-hal yang tidak benar. Tolonglah kami, tolonglah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan hati yang peka terhadap kebenaran firman-Mu. Berikan telinga hati yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, agar jangan sampai kehidupan kami yang ada sebagai anugerah dan kasih karunia Tuhan ini berdampak kepada sesuatu yang mengecewakan. Kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menolong kami. Kami lemah dan terbatas ya Tuhan. Kami ingin supaya terang firman-Mu menjadi menerangi hidup ini Tuhan. Sehingga mulai dari kami bangun tidur sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, dan seterusnya, kami tetap mendapat bimbingan dari firman-Mu untuk kami bisa menentukan pilihan kami yang baik. Tolonglah Tuhan, kehidupan kami juga banyak rumah tangga, keluarga-keluarga yang hancur hidupnya karena salah memilih, salah menentukan pilihannya. Kami berdoa supaya keluarga yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya, keluarga-keluarga yang akibat dari corona ini banyak yang hancur karena salah memilih, salah mendengarkan suara yang harus dipilihnya ya Tuhan. Tolong supaya setiap keluarga, setiap pemuda, pemudi senantiasa dapat menentukan pilihannya yang baik demi masa depannya, demi kebahagiaan hidupnya, dan demi mencapai kemuliaan Tuhan yang kekal. Tuhan terima kasih. Biarlah firman-Mu yang sudah hamba sampaikan jadi berkat dan memberikan motivasi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami ucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita aminkan bersama. Amin. Sampai di sini dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu semuanya pasti diberkati pada pagi hari ini, di mana firman-Nya telah membuka mata hati rohani kami di dalam satu pilihan, yaitu pilihan yang terbaik. Apabila Bapak Ibu semuanya dibimbing oleh Tuhan, Tuhan selalu berserta. Sedangkan kita jatuh pun kita akan ditopang. Tetapi mari yakinlah melalui firman Allah pada pagi hari ini, kita ditentukan satu pilihan, yaitu pilihan yang terbaik. Jangan sampai salah pilih. Apa yang disampaikan Bapak Aris melalui firman-Nya, berdoalah sebelum Anda, pribadi kita, keluarga kita memilih satu pilihan. Berdoalah, mohon bimbingan Tuhan. Terima kasih Bapak Aristarkus yang sudah menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu, kita akan membaca satu pengumuman. Nanti ada tertulis nama Bapak Ibu. Monggo Mbak. Bagi nama-nama berikut
dimohon untuk tinggal sejenak, akan ada pengarahan dari Ibu Gembala. Bapak Suwadi, Bapak Tikno, Bapak Haryono, Bapak Dodi, Bapak Hengki, Bapak Jeffrey, Bapak Andri, Bapak Gimin, Bapak Sukani, Saudara Iska, Saudara Andrew, Saudari Dian, Bapak Cipto Junggo, Ibu Iis, Ibu Titik, Ibu Eni, Ibu Deborah, Ibu Ning, Ibu Harlin, Ibu Nuni, Ibu Darwati, Ibu Anna, Ibu Yuni, dan Saudari Reni. Bapak Ibu dengan hormat mohon tinggal sejenak karena ada pengarahan dari Ibu Gembala. Oleh karena itu mohon perhatiannya. Sebagaimana biasa, kotak-kotak persembahan sudah disediakan. Bapak Ibu bisa memasukkan di dalam kotak persembahan. Terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah memberikan ataupun yang belum memberikan. Kami mengucapkan terima kasih. Dan nanti kita akan keluar berbaris dari pertama sampai ke belakang. Petugas siap, saya undang dengan hormat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri pujian. Terima kasih Tuhan. Doa penutup kami serahkan kepada Bapak Pendeta Mikael. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, Haleluya. kadangkala kami salah memilih. Pikiran kami terbatas, pengetahuan kami terbatas, pengertian kami terbatas. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang memilih kami, Engkau tidak pernah salah di dalam pilihan-Mu. Itulah sebabnya kami bersyukur karena Tuhan telah menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mengampuni segala kesalahan kami di dalam memilih. Dan Engkau berkuasa untuk mengembalikan kami di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, diserahkan seluruh hidup kami dalam bimbingan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan di waktu-waktu mendatang. Apapun yang akan kami hadapinya, biarlah firman-Mu kembali mengingatkan kami supaya kami tidak salah memilih. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kau berkati setiap hamba-Mu yang hari ini sudah melayani di dalam ibadah pada pagi ini, baik para terima tamu, para pemain musik, singer, leader, dan juga pengkhotbah, dan kami semua yang sudah bersama-sama memberikan waktunya untuk datang berbakti kepadamu. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat atas kami semua. Berkat
kekuatan, kesehatan. Perlindungan-Mu atas kami, hindarkan kami semua dari segala sakit penyakit, supaya kami tetap beraktivitas dan Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Tuhan tetap jagai hati kami, supaya kami terus hidup mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena sakit, karena usia lanjut, karena hal-hal yang lain yang mungkin nanti akan mengikuti ibadah online. Biarlah tangan-Mu juga terulur atas mereka dan memberkati, menyembuhkan yang sakit, memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami persoalan, pergumulan. Tuhan berkenan melimpahkan berkat-berkat-Nya. Terpujilah Bapa di surga, memberkati gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya terus Tuhan tumbuh kembangkan, biarlah nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, kiranya tangan Tuhan senantiasa menopang dan memberkatinya. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan tentang ekonomi, pergumulan untuk rumah tangga, pergumulan untuk masa depan anak-anak dan sebagainya. Kami percaya Engkau Yesus yang memilih kami, Engkau juga punya rencana yang indah untuk kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, sebentar kami akan pulang, bila kiranya berkat-Mu atas kami. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Saudara pulanglah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.